Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu meskipun dengan jarak jauh karena keadaan. Hari ini akan kami sampaikan bagaimana cara upload soal di Moodle. Moodle ini merupakan platform yang mungkin sementara ini adalah platform yang paling mudah ketika kita mau mengadakan ujian online. Untuk misal pembelajaran kita bisa menggunakan Google Classroom atau yang lain, tapi untuk ujian online sementara ini adalah yang paling mudah adalah dengan menggunakan Moodle namanya. Oke, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah soal dalam bentuk Word. Mungkin saya kira Bapak Ibu sekalian sudah membuatnya. Kemudian ada sebuah software yang kita butuhkan bernama Notepad++. Nah, ini meskipun Windows itu biasanya sudah punya Notepad bawaan ya, ada software Notepad bawaan, tetapi menggunakan bawaan dari Windows itu memerlukan langkah-langkah yang lebih rumit, sehingga kita membutuhkan sebuah software yang namanya Notepad++ ini. Bapak Ibu bisa download cari di Google, kemudian di download. Ini filenya cukup kecil, jadi saya kira tidak masalah. Kemudian yang ketiga ada software namanya Paint. Saya kira juga setiap Windows juga sudah punya Paint bawaan. Kita tidak memerlukan software yang tinggi-tinggi kayak Photoshop atau Corel Draw gitu, enggak perlu. Ini cukup dengan menggunakan Paint saja sudah cukup. Nah, Paint ini kita gunakan nanti kalau ada soal yang bergambar. Atau misalnya kalau guru PAI atau guru bahasa Arab seperti saya itu ada tulisan Arab, itu kita perlu software namanya Paint. Tapi kalau soal Bapak Ibu hanya berupa teks saja, saya kira software Paint ini tidak diperlukan. Kemudian untuk selanjutnya adalah laptop yang terkoneksi internet, kemudian kecermatan, ketelitian itu diperlukan, karena nanti kalau tidak teliti ya bisa jadi soal itu tidak masuk. Dan juga kesabaran, terutama kalau nanti internetnya lambat, itu harus butuh kesabaran. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka soal dalam bentuk Word. Ini sudah saya siapkan soalnya, ini saya kopikan dari soal teknik sepeda motor. Ini sudah bagus soalnya di masing-masing soal. Setelah itu dikasih kunci jawabnya. Oh ya, kunci jawabnya juga seperti ini, pakai besar semua. Dan nanti kalau kecil nanti tidak masuk. Nah, kemudian kita buka Notepad++ nya. Ini logonya seperti ini, Notepad++. Nah, kita hapus kalau ada tulisannya. Kemudian kita copy pastekan soalnya ke Notepad++. Ctrl A dan Ctrl C. Kemudian kita ke Notepad++ nya, kita Ctrl V. Nah, software ini tidak bisa membaca gambar. Tidak bisa membaca gambar, maka gambarnya nanti kita masukkan sendiri-sendiri secara manual. Ini untuk misalnya soal matematika itu biasanya menggunakan gambar, karena di Moodle-nya itu belum mendukung garis atau misalnya karakter-karakter khusus, itu tidak otomatis, maka kita membutuhkan software Paint tadi. Ini saya kasih contoh soal yang salah, nanti kita coba beberapa, mungkin ada beberapa kesalahan dalam soal ya, seperti ini. Kemudian misalnya pilihan gandanya itu hurufnya kecil, misalnya. Saya contohkan 2 saja. Kemudian misalnya answernya ini juga kecil. Answer. Atau misalnya
ada Bapak Ibu yang masih mengira bahwa answer itu kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menjadi jawab. Kita contohkan ya. Oke, kita save saja. Kemudian kita kasih nama contoh soal misalnya. Oke, kita save saja. Kita minimize saja, tidak di close, minimize saja. Kemudian kita buka browser. Silahkan browser Bapak Ibu sekalian dibuka. Bisa menggunakan Chrome, Mozilla, atau Opera. Silahkan browser yang Bapak Ibu punya. Tempat saya memakai Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan alexkarimowicz.gnomio.com. Ini kebetulan saya yang buat, jadi pakai nama saya. Kemudian kita enter saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah masuk. Karena saya pernah masuk, jadi mungkin tampilan awalnya seperti ini kalau belum login ya. Kalau belum login tampilannya seperti ini. Nah, bisa di kanan atas ini atau bisa langsung di sini di kiri ini bisa sign in dengan akun guru, yaitu akun guru, kemudian nanti password saya sampaikan di grup WA. Karena saya sudah otomatis mengingat password di Chrome saya, maka saya tidak perlu mengetik lagi passwordnya, cukup langsung klik login. Nah, kita sudah masuk di akun guru verifikator. Kemudian di sebelah kiri kita masuk ke site home. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada kategori dan kursus-kursus yang akan kita, nanti kursus-kursus itu ya tes-tes itulah maksudnya. Tes-tes itu sudah ada harinya, jadwalnya. Selasa 2 Juni itu apa saja, sampai hari Rabu 10 Juni itu apa saja. Nah, silakan Bapak Ibu cari di hari di mana mapel Bapak Ibu diujikan. Tapi kalau untuk contoh di sini ya, saya hanya masukkan ke tutorial upload soal ini supaya tidak mengganggu kursus-kursus yang ada di hari-hari UKK online ini. Oke, saya masuk ke tutorial upload. Nah, kursus ini nanti adalah yang memasukkan adalah adminnya. Jadi misalnya kalau mapel Bapak Ibu kok belum ada, silahkan menghubungi adminnya. Bisa Pak Amir, Pak Andi, Pak Teguh, Bu Retno, dan saya. Nah, silahkan masuk ke tutorial upload soal. Nah, kemudian jangan lupa ini di sebelah kiri atas ini ada turn edit on ini ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengedit yang ada di sini. Karena nanti kalau turn edit on-nya ini masih off, ini masih off, Bapak Ibu tidak akan bisa ngapa-ngapain di sini ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, baik, maka di on kan. Klik. Nah, kemudian ketika sudah on, maka di sini ada add an activity or resource, edit, misalnya ada tes yang salah, misalnya bisa diedit, di delete, atau di macam-macam kan. Kita pakai yang ini, add an activity or resource, kemudian kita pilih yang quiz. Kita quiz, langsung di add saja. Nah, kita kasih nama, misalnya saya kasih nama contoh soal gitu ya, soal. Kemudian setting yang lain kita abaikan dulu, nanti kita laksanakan di akhir saja. Kemudian save and return to course.
Nah, di sini sudah ada ujian atau tes untuk contoh soal ini. Tapi ini soal belum masuk. Ini baru memasukkan nama saja ya. Nah, di sini sudah seperti ini, ada edit quiz, ada back to the course. Tapi kita pilih yang gear ini. Gear yang kanan ini. Untuk memasukkan soal, kita masukkan ke bank soal terlebih dahulu. Question bank ini. Dengan cara di import. Question bank, import. Nah, kita akan memasukkan soal yang sudah kita simpan di Notepad++ tadi ke Moodle-nya. Itu kita pilih dulu yang icon format ini. Icon format. Kemudian misalnya jenengan punya beberapa tes, kita cari kategorinya. Kategorinya ini di contoh soal ini. Nah, kemudian kita ke folder tadi. Folder di mana kita menyimpan soal contoh yang tadi. Soal contoh ini kita drag saja, drag and drop ke choose file ini. Kemudian ketika tulisannya sudah seperti ini, sudah tidak ada titik duanya, kita import. Nah, soal sudah masuk ke question bank seperti ini, kita continue. Nah, sepertinya ini Moodle yang terbaru sudah lebih mudah kayaknya ya. Kalau dulu pengalaman saya ketika kita menuliskan seperti ini, oh salah file, nah ganti dulu. Kita kembali ke import tadi, icon format, contoh soal, kita import. Nah, kalau ada soal yang salah, gitu, maksudnya secara pengetikan salah, nanti akan munculnya seperti ini, error import question. Berarti soal nomor 1 ada yang enggak pas, kemudian soal nomor 2 ini juga tidak pas, misalnya question not complete for text question, gambar teknik question not complete seperti ini berarti ada kesalahan di soalnya. Misalnya ini di sini ini kan ada huruf A kecil ini, berarti kita cek di notepad-nya tadi, notepad++ nya ini. Nah, ini A-nya ini kita ganti dengan yang besar. Nah, kita B-nya juga yang besar. Kemudian ini juga. Jadi dikasih jarak antara satu soal dengan soal yang lain. Kasih jarak. Kemudian answer-nya ini kita besarkan semua. Answer. Kemudian setelah titik 2 kita kasih spasi. Ini juga jawab, ini juga harus answer ya. Nah, jawabnya juga harus pakai answer, bukan jawab dengan bahasa Indonesia. Oke, kita save. Kemudian kita ke Moodle-nya lagi. Kemudian kita question bank. Kita import lagi, kita coba import lagi. Pilih icon format. Kemudian contoh soal sudah. Kemudian kita ke foldernya tadi, di mana Bapak Ibu menyimpan soal dalam bentuk teks tadi. Kita tarik saja, kita import. Nah, ternyata masih ada yang salah. Nah, di soal nomor 1 ini masih ada yang salah. Question not complete before next question start on line 3.
Nah, kita ke Notepad++ nya tadi. Nah, ternyata salahnya di sini. Jadi sistem itu tidak bisa membaca soal yang apa ya, istilahnya di enter. Jadi satu soal itu harus satu garis gitu, satu garis ya. Satu soal satu garis seperti ini. Jadi meskipun soalnya itu panjang, ya harus satu garis. Sampai kemudian nanti Notepad++ nya itu istilahnya ya menjadi 2 baris itu ya otomatis dari Notepad++ nya. Sehingga ya seperti itu. Kita harus cermat ya, harus cermat. Maka saya sampaikan di awal tadi, kita harus cermat mana yang kurang. Jadi membuat soal itu memang di Moodle itu seperti itu. Harus cermat. Nah, oke, seperti ini. Jadi satu soal satu baris. Misalnya kalau panjang, saya contohkan di nomor 3 ini sudah panjang, kita tambahi kata-kata terus seperti itu. Jangan sampai kemudian kita meng-enter, karena kalau meng-enter nanti tidak akan dianggap salah oleh sistem itu ya. Oke, kita save saja. Kita ulangi lagi, kita ke import, icon format, terus kita ke folder tadi yang sudah di save. Oke, kita import. Nah, di sini kalau sudah benar semua, sudah selesai seperti ini, berarti sudah benar. Maka kita continue. Oke, kita sudah punya bank soal. Ini tadi sudah saya sempat juga saya coba, jadi soalnya ada 10. Maka kita kembali ke contoh soal tadi di quiz tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan soal yang ada di bank soal tadi ke kuisnya, sehingga bisa dikerjakan oleh siswa. Caranya masuk tadi ke kuisnya tadi, kemudian di kanan atas itu ada add. Ini tidak ada soal di sini, maka kita add. Seandainya Bapak Ibu hanya akan menambahkan 1 atau 2 soal, mungkin bisa pakai a new question ini. Tapi kalau kita sudah punya bank soal, kita ambil dari bank soal from question. Kita ambil dari contoh soal tadi yang sudah ada 10 di sini. Kemudian mungkin kita karena ini ada double soal, kita ambil saja 1, kemudian 2-nya juga yang ini. Kita ambil soalnya. Maka di sini sudah akan muncul soal yang akan disampaikan kepada siswa. Tetapi soal di sini masih urut, jadi nomornya masih urut 1, 2, 3, 4, dan 5 ini masih urut. Ini kemudian nilainya, maksimum grade ini nilainya berapa? Ketika siswa menjawab benar semua, maka nilainya kalau di sini hanya 10. Nah, kalau untuk kita biasanya adalah 100, maka kita save. Nah, setelah itu kita kembali ke contoh soal tadi, ke kuisnya tadi. Kemudian kita review quiz now. Nah, untuk menampilkan semua soal dalam satu halaman, kita finish attempt sebelah kanan ini, kemudian submit and all and finish. Nah, ini semua soal yang tadi kita masukkan sudah masuk. Kemudian kita cek satu-satu. Kita verifikasi, kita samakan dengan yang ada di Word. Kita samakan dengan yang di Word. Misalnya ini nomor 1 ada
ada gambarnya. Karena tadi kita belum masuk gambar, karena di Notepad++ tidak bisa membaca gambar, maka kita masukkan secara manual. Ini kemudian misalnya ada soal yang double seperti ini, ya kita hapus salah satu. Nah, kita akan memasukkan soal yang ada gambarnya. Kemudian nomor-nomor ini juga kita perlu hapus. Untuk memasukkan soal dalam gambar, caranya kita pakai software Paint tadi. Kita masuk ke Word-nya, kita agak besarkan sedikit. Kemudian di keyboard Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan atas itu biasanya ada tombol print screen. Ada tombol print screen, tulisannya PRTSC. Nah, kemudian kita ke Paint. Paint itu kayak gini nih. Ada gambar alat lukis ini. Kita Paint. Kemudian kita pastekan di Ctrl V. Nah, di sini sudah ada gambarnya, tapi masih ada teksnya, maka kita pilih yang ini, select. Kemudian kita select gambar yang akan kita masukkan. Kemudian pilih crop. Kita save. Mungkin kita kasih nama dengan misalnya yang soal ada gambarnya itu soal nomor berapa. Karena tadi di soal nomor 1 ya kita save soal nomor 1. Kemudian kita save saja. Selesai di Paint-nya, mungkin nanti kalau ada gambar yang lain kita buka lagi Paint-nya. Kita close, kita kembali ke Moodle-nya. Kita masukkan gambar di Edit Question ini. Nah, di Edit Question ini ada banyak sekali fitur yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Seperti misalnya tadi memasukkan gambar. Contoh ini misalnya, kita hapus saja ini nomornya. Perhatikan gambar di bawah. Nah, ini gambar di bawah. Berarti kita masukkan gambar di sini. Caranya adalah drag and drop saja yang lebih mudah. Jadi dari ini, tadi sudah saya save gambarnya tadi, soal nomor 1. Kita tarik, kita lepaskan di sini. Nah, sudah ada gambarnya. Mungkin kita atur ya, kita klik 2 kali di gambarnya ini, klik 2 kali. Nah, kita ukuran gambarnya kita ubah supaya nanti tidak memberatkan, atau mungkin kalau terlalu besar ya di HP siswa itu tidak kelihatan, tidak terlalu besar, maka kita ubah menjadi mungkin 280 ya, 280. Yang sebelah sini tidak usah diatur karena ini auto size, karena akan mengikuti. Nah, nanti gambarnya akan berubah mengecil seperti ini, disesuaikan dengan HP siswa. Nah, soalnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini juga misalnya Bapak Ibu sekalian ada karakter-karakter khusus. Misalnya kalau di matematika itu ada mungkin tidak terbaca di Notepad++, misalnya lambang derajat, misalnya ada, saya contohkan 60 derajat. Itu kan kalau ditulis di sistem di sini itu nanti akan menjadi 600 seperti ini. Nah, untuk merubah menjadi 60 derajat itu ya harus manual. Harus manual 60, kemudian yang 01-nya lagi kita kecilkan, terus kita letakkan di atas dengan tombol X2. Nah, dan jadi seperti ini. Jadi 60 derajat. Mungkin karakter-karakter yang lain bisa dimasukkan dari ini, ada insert karakter, kemudian misalnya ada gambar yang atau kalimat-kalimat yang pakai tabel, ini bisa dengan tabel, ini bisa diedit di sini karena di Notepad++ nya tadi tidak bisa membaca. Nah, kita edit di sini misalnya, kemudian answernya ini, answer ini nanti pilihan gandanya, ini choice-nya itu sampai 5, kalau ABCD-nya sampai E.
Misalnya kalau ABCDE-nya sampai lebih dari E yang nanti tambah di sini. Kemudian kunci jawabnya nanti jawaban yang benar itu dikasih, ini grade-nya itu 100%. Tapi karena ini kita sudah otomatis memasukkan dari Notepad++ ini, nah ini sudah ada answer A, answer A, answer B, answer A, ini sudah otomatis, maka nanti choice yang satu kalau answer A jadi choice satunya yang 100, ini sudah otomatis. Nah misalnya nanti di choice-nya ini juga ada karakter-karakter khusus, nanti bisa diedit secara manual. Nah, kita save change. Nah ini gambar sudah muncul. Ini nanti bisa dihapus saja. Ini hanya contoh. Nanti angka-angka ini dihapus. Nah untuk memasukkan soal sudah selesai. Kemudian kita akan mengedit tampilan dari kuis itu. Kita kembali ke contoh soal tadi. Kemudian di kanan atas ada gear, gambar gear, kita edit setting. Nah ini kita akan setting kuisnya itu secara timing dan grade dan lain sebagainya itu. Misalnya timing ini digunakan misalnya kapan tes itu akan dimunculkan ke siswa, itu timingnya. Itu biasanya kalau tim editor ini tidak usah diisi, hanya diisi berapa waktu siswa dalam mengerjakan. Ini biasanya kita isi sesuai dengan mapel tertentu, mapel Bapak Ibu guru masing-masing. Misalnya 90 menit, ya kita masukkan 90 menit, atau misalnya 60 menit, ya dimasukkan 60 menit. Saya kira itu saja untuk timingnya. Kemudian grade-nya yang perlu diubah adalah yang ini, attempts allow. Ya, attempts allow nanti siswa itu berapa kali bisa mengerjakan soal itu. Kalau di sini unlimited, nanti siswa itu bisa mengerjakan berkali-kali. Bisa berkali-kali, misalnya nilainya itu kok jelek gitu, terus bisa kerjakan lagi. Karena sudah tahu soalnya, soalnya itu, kerjakan lagi. Maka kita batasi, siswa itu mengerjakan hanya satu kali. Kemudian layout tidak usah diubah-ubah. Kemudian in review option ini kita hilangkan semua centangnya ya, centangnya hilangkan semua aja. Kliknya dari bawah bisa, kita hilangkan centangnya. Supaya apa? Supaya siswa tidak tahu nilai yang dia dapatkan. Karena ini kalau dicentang semua, itu setelah siswa mengerjakan, nilai akan langsung muncul, dan dia sudah tahu setelah itu nilainya berapa. Nah kalau kita tidak dicentang seperti ini, nilainya masih tidak muncul, yang tahu nanti hanya gurunya. Kemudian yang perlu diubah lagi di sini adalah ini extra restriction on attempts ini. Ini untuk memasukkan token. Nah ini untuk memasukkan token itu di sini. Nah, misalnya token sini contoh soal, misalnya dilihat di sini ya, bisa dilihat contoh soal. Nanti untuk mengerjakan ini siswa harus punya token, yaitu contoh soal ini. Kemudian yang lain tidak perlu diubah, cukup itu saja yang diubah, save and return to course. Maka ketika kita mengklik contoh soal ini, kemudian kita mau mengerjakan soal, nah kita membutuhkan token di sini. Contohnya adalah contoh soal tadi. Nah, langkah yang terakhir adalah memasukkan siswa yang mengikuti pelajaran kita itu untuk mengikuti tes ini. Karena ketika
setting itu berhenti di sini, maka siswa tidak akan mendapatkan soal yang kita sampaikan. Maka kemudian langkah terakhirnya adalah add participant, yaitu memasukkan peserta tes mengikuti soal. Sebelah kiri ada partisipan, kita klik, munculnya seperti ini. Kemudian sebelah kanan ini ada gambar gear, pilih yang enrollment methods. Kemudian muncul seperti ini, kemudian digambar orang ini. Kita klik. Nah, ini sudah ada beberapa peserta tes yang sudah saya masukkan tadi. Contoh ini ya, untuk memasukkan yang lain misalnya kita ketik di sini, di search ini. Misalnya kita akan memasukkan kelas jurusan 11 TBSM misalnya. Kita tulis saja. Kemudian underscore T. Nah, ini maka siswa yang tergabung dalam kelas 11 TBSM akan muncul namanya di sini semuanya, dari absen 1 sampai absen yang terakhir. Nah, kemudian untuk memasukkan semua siswa ini, klik salah satu, kemudian Ctrl A, kemudian add. Bapak Ibu tidak bisa memasukkan semua siswa kalau tidak mencari seperti ini, karena apa istilahnya dianggap oleh sistem itu pesertanya terlalu banyak, maka kita harus perjelas mencari di kelas apa, harus jelas, misalnya 11 TBSM, kemudian misalnya kelas 11 AKL, maka masukkan saja ini, kemudian seperti tadi, klik salah satu, Ctrl A, add. Kemudian apabila misalnya terlanjur menambah, ternyata siswa itu tidak ikut pelajaran kita, maksudnya beda jurusan. Misalnya kita mengajar jurusan TSM, TBSM, kok ternyata anak-anak FKK farmasi kok masuk sini, kok sudah masuk, maka kita cari di sebelah sini. Seperti tadi, ketikkan X, kemudian underscore FKK misalnya, maka muncul siswa-siswa kelas 10 farmasi, 10 FKK di sini, kemudian klik salah satu, Ctrl A, kita remove. Remove, selesai. Maka di sini kita akan mendapati siswa-siswa yang seharusnya mengikuti. Tadi misalnya, 11 AKL kok masuk? Kita cari tadi AK. Maka kita 11 AK-nya kita remove. Selesai sampai di situ. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke tim IT sekolah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.